Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Di pesantren kami Al-Islami Nur Anwar dari tahun ajaran baru 2024 membuka pelajaran gratis, yakni memberikan beasiswa kepada dua golongan santri. Yang pertama anak yatim dan yang kedua du'afa, keluarga yang tidak mampu. Apabila ada di sekitar kita warga yang anak yatim, ibunya seorang janda yang tidak menikah lagi, kita siap menerima santri tersebut untuk mendapatkan beasiswa sekolah di pesantren kami. Dan yang kedua adalah du'afa, keluarga yang tidak mampu, kami juga akan memberikan beasiswa kepada anak tersebut. Insyaallah kami berangkat nanti di tanggal 13 atau 14 September. Mudah-mudahan tidak ada perubahan jadwal berangkat umrah membawa jamaah. Untuk September kita sudah tutup dan kita buka lagi pendaftaran untuk bulan Oktober, November dan Desember. Siapa tahu ada jamaah yang kepingin berangkat, maka kami siap untuk memberikan pelayanan umrah yang harganya normal 32 juta, tetapi kita akan berikan harga spesial dengan harga 27 juta rupiah. Lamanya 12 hari perjalanan dan kita akan memberikan harga 27 juta rupiah itu dengan syarat mendaftar di tanggal 8 September hari Ahad 2024 ya, di acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan dilaksanakan di pesantren kami. Nah, jadi yang kepingin harga 27 juta nanti mendaftarnya di tanggal 8 September itu. Yang kepingin berangkat haji tahun depan, visanya visa haji kami buka dengan harga 300 juta untuk hotel bintang 4 dan hotel bintang 5 kami buka dengan harga 400 juta. Hotel bintang 4 300, hotel bintang 5 400. Hajinya visa haji asli, bukan visa dakhili, bukan visa ziarah dan bukan visa yang lain. Ya, siapa tahu ada yang berminat, insyaallah kami siap membantu. Kita akan membahas beberapa hadis yang berkaitan kesunahan pada saat pelaksanaan salat Jumat. Nah, ini banyak ditinggalkan orang, padahal ini sangat baik dilakukan. Ya, terutama kita laki-laki, karena kita laki-laki adalah wajib untuk salat Jumat. Disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittasala yaumal jumu'ati wa labisa min ahsani thiyabihi wa massa min tibin idza kana indahu thumma atal jumu'ata wa lam yatakhatta a'naqan nasi thumma shalla ma kataballahu lahu thumma ansata idza kharaja imamu hatta yafrugha min salatihi kana kaffaratan lima bainaha wa baina jumu'atihi allati qablaha." Barang siapa mandi pada hari Jumat, mandi Jumat nih. Jadi kalau kita ingin salat Jumat mandi, jangan tidak mandi.
Mandi ini niatnya ya biasa saja. Aku niat mandi sunat Jumat. Waktu disunahkan mandi Jumat itu adalah dari masuk sholat subuh. Jadi ketika sudah adzan subuh dikumandangkan itu sudah sunnah mandi sunat Jumat. Dan paling afdal mandi sholat Jumat itu pada saat mendekati sholat Jumat. Nah kita berangkat umpama setengah 12 ya jam 11 sedang mandi. Nah jangan mandinya pagi, berangkatnya jam 12, apalagi paginya itu jalan-jalan ke sana kemari. Nanti pas sholat Jumat bau keringat semuanya. Nah, jadi mandi Jumat itu sunnahnya, afdalnya adalah pada saat mendekati sholat Jumat. Pada saat kita mau berangkat ya, kalau setengah 12 kita berangkat, jam 11 sedang mandi. Siapa yang mandi di hari Jumat lalu memakai pakaian yang sebaik-baiknya, memakai pakaian yang paling baik. Ya, pakaian yang paling baik, dan hari Jumat ini disunahkan itu memakai pakaian yang serba putih. Kopiah putih, baju putih, sarung putih. Yang paling afdal memakai gamis. Semuanya serba putih. Jangan warna yang lain. Beda kalau hari raya. Kalau hari raya dibolehkan memakai baju yang berwarna-warni. Pakai batik boleh, pakai sasirangan boleh, pakai sarung sarung bugis atau sarung bego atau apa istilahnya? Sarung tenun tamil. Nah itu ada lah pokoknya. Nah baju bodoh atau apa tuh? Binian lah. Nang laki-laki apa nih? Sarung apa tuh yang nang kayak manik-manik kresek-kresek kalau dia jalan tuh? Sutra ya. Nah, silakan. Itu hari raya. Tapi kalau hari Jumat jangan pakai baju yang warna-warni. Jumat pakai baju serba putih. Yang paling baik ahsana thiyabi, paling baik pakaiannya. Kemudian memakai minyak wangi kalau dia punya. Kalau dia punya pakai minyak wangi. Minyak wangi itu jangan yang beralkohol. Dan memakai minyak wangi itu jangan ke badan, cukup di telapak tangan. Nah, ini kan. Sudah di telapak tangan saja. Kalau mau di belakang leher, di belakang telinga sini. Nah, cukup. Ada orang pakai minyak harum. Itu nanti kalau dia keringatan habis semuanya, tidak enak baunya. Jadi bukan dipakai minyak harum, itu cukup di telapak tangan. Nah, di sini boleh. Nah, dia akan menyerap ke seluruh badan. Kalau punya minyak harum, ya minyak harum yang baik, jangan beralkohol dan juga jangan orang tidak suka pada umumnya. Minyak nyong-nyong itu minyak nyongnya itu minyak orang kuda lumping ya kan ya. Nah setelah dia mandi berpakaian yang baik pakai minyak wangi kalau ada, kemudian dia pergi mendatangi sholat Jumat, yakni pergi ke masjid. Lalu dia maka ketika masuk ke masjid tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk. Ya. Kalau kita sih alhamdulillah orang Indonesia ini banyak beradab. Kalau mau lewat ya biasanya kan kita permisi gitu kan ya. Kalau orang Bugis apa? Tabe katanya. Orang yang duduk itu memberikan jalan. Tapi kalau kita pergi ke Mekah ke Madinah itu dilangkahi kita, iya enggak? Orang di belakang mentang-mentang badannya tinggi besar, kepala kita dipegangnya, blok, kemudian dilangkahinya kita, selesai sudah. Jangan melangkahi pundak. Nah kita alhamdulillah orang Indonesia itu lebih beradab ya, lebih sopan lah ibarat kata ketimbang orang-orang yang ada di luar negeri sana. Jangan melangkahi pundak-pundak orang yang sholat, orang-orang yang ada di masjid ya. Kemudian ia sholat tahiyatul masjid kah, sholat duha kah kalau ada waktu ya. Setelah itu dia diam ketika imam keluar.
sampai salat Jumat selesai. Yani ketika sudah masuk di masjid diam aja. Dia mendengarkan khatib. Ada juga orang diam, saking diamnya nggak bangun-bangun, alias tidur. Ngar. Maka paling banyak orang tidur hari Jumat tuh nah. Ya. Diam, tapi diamnya jangan tidur. Yani diam memperhatikan sang khatib yang berkhutbah. Kemudian salat Jumat sampai selesai. Apa jar Nabi? Siapa yang melakukan demikian tadi yang kita sebutkan, maka dosa orang tersebut akan dihapuskan di antara 2 Jumat. Nah, Jumat yang lalu sudah dia kerjakan begitu. Terus sampai Jumat sekarang dia melakukan hal-hal yang kita sebutkan tadi itu, yang Nabi sebutkan, maka apabila di antara ada 2 Jumat tadi melakukan dosa dia dengan saat hari Jumat yang dia lakukan sunnah-sunnah seperti tadi, itu akan menghapuskan 1 minggu perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Tapi ini dosa yang berkaitan kepada Allah dan juga dosa kecil. Jangan juga ada hadisnya berarti nanti saya sholat Jumat bagus-bagus. Dalam seminggu ini mencuri, berzina, mabuk apa, itu salah juga namanya. Yang dimaksudnya adalah dosa-dosa kecil dan dosa kaitan dengan Allah. Kalau dosa mencuri, hutang kada dibayar-bayar, padahal berduit tapi kada mau bayar, itu zalim, itu berdosa itu. Nah, itu tidak masuk di penghapusan dosa di antara 2 Jumat tadi. Nah, kemudian juga dalam riwayat yang lain ya, Nabi bersih-bersih pada hari Jumat. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Tabrani. Disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqallimu azfarahu wa yaqussu syarabahu yaumal jum'ah qabla an yakhruja ila shalah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu menggunting kumis, menggunting kuku dan menggunting kumis pada hari Jumat sebelum melaksanakan salat Jumat. Nah, jadi kumis jangan mentang-mentang panjang kumis, hibak kumisnya. Nah, pas minum jamu berbusa kumis. Dipotong, jangan orang Banjar Pak, dilarap kah? Dilarap. Ya, bahasa orang Banjar dilarap. Orang kita apa namanya? Diles. Nah, dilarap-larap jangan orang Banjar. Ini kumis yang panjangan. Nah, Nabi memotong kuku dan juga memotong kumis sebelum sholat Jumat. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan berpendapatnya, entah di mana mereka berpendapat, tapi mereka juga melakukan motong kuku itu setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat. Nah, kenapa alasannya? Karena mereka mengharap kuku ini sebelum dipotong sholat Jumat dulu. Ya enggak? Salat Jumat dulu baru dipotong. Tapi kalau kuku itu sebelum sholat Jumat dipotong terus dipotong, enggak pernah sholat Jumat kuku tadi kan? Ya, yang dipotong itu enggak pernah sholat Jumatnya. Nah, jadi ada ulama yang menyarankan memotong kuku sesudah sholat Jumat. Terus terang saya mengambil 2 pendapat itu. Terkadang saya sebelum sholat Jumat, terkadang saya hari Kamis motongnya. Karena motong kuku itu sunnahnya kan di salah satu 3 hari, di salah satu hari yang 3. Ini hari Senin, hari Kamis dan hari Jumat. Nah, Jumat ini juga ada beda pendapat. Ada yang sebelum Jumat, ada yang sesudah Jumat. Dua-duanya punya alasan. Yang sebelum Jumat hadisnya seperti itu. Yang sesudah Jumat, yang penting hari Jumat potong kuku, tapi alasannya kenapa setelah sholat Jumat? Supaya kuku yang dipotong ini sebelum dipotong dia sholat Jumat lebih dahulu. Nah, ala kulli hal ya, ngebersih-bersih ya. Kemudian apa lagi? Membaca surah Al-Kahfi sebagaimana riwayat Imam Hakim dan disahihkan dan hadis sahih. Jar Nabi, man qara'al kahfa fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya cahaya di antara 2 Jumat akan menyinarinya. Nah, jadi ini
amalan glowing, tahu glowing? Ya, alawan glowing, mukanya bercahaya, hatinya bercahaya. Siapa yang baca surah Kahfi di antara 2 Jumat, maka Allah memberikan cahaya di antara 2 Jumat tadi. Orangnya selalu di dalam cahaya, ini dalam hidayah Allah. Dan juga salat Kahfi ini dibaca hari Jumat itu adalah termasuk pencegah daripada fitnah Dajjal. Jadi orang yang membaca surah Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat, apalagi dua-duanya malam dan siang Jumat, maka insya Allah dia akan terhindar daripada fitnahnya Dajjal. Nabi tidak takut dengan Dajjal karena Dajjal itu manusia biasa. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah fitnahnya. Dajjal belum muncul, tapi fitnahnya sudah banyak bermunculan. Banyak sekali bermunculan. Fitnahnya itu apa? Ya perempuan, ya elektronik, ya media sosial. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Orang yang bikin sensasi banyak pengikutnya, itu adalah fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Nah, jadi siapa yang membaca surah Kahfi di hari Jumat, salah satu manfaatnya adalah juga terhindar daripada fitnahnya Dajjal. Kemudian apa lagi? Memperbanyak membaca salawat di hari Jumat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, "Aktsiru alayya minas salati lailatal jum'ati wa yaumal jum'ati, faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Perbanyaklah oleh kalian untuk membaca salawat kepadaku di hari Jumat, di malam Jumat dan di hari Jumat. Maka barang siapa yang membaca salawat kepadaku hanya 1 kali salat, hanya 1 kali salawat, walaupun sama 1 kali ya, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 salawat. Salawat ini adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Jadi kalau kita membaca salawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan membalas kepada kita 10 salawat. Yakni salawat ini adalah curahan rahmat dari Allah Ta'ala. Kalau ada orang yang bertanya kepada saya, doa apakah yang paling baik? Tentu saya akan mengatakan doa yang paling baik adalah membaca salawat. Kok salawat? Ya, karena salawat itu adalah doa. Doa untuk kebaikan di dunia dan doa untuk kebaikan di akhirat. Dan puncak daripada kebaikan salawat itu adalah di hari kiamat nanti orang yang paling banyak membaca salawat, maka dialah orang yang paling dekat dengan Nabi dan paling cepat untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita cepat itu dapat syafaat. Kalau ada orang tuh ya dipanggil masuk ke dalam pesawat, ya, pesawat Lion Air 737 JT tujuan Jakarta, kepada para penumpang dipersilakan masuk. Wah, berebutan tuh orang berdahulu tadi. Berebutan orang mau masuk duluan. Nah, tapi yang duluan siapa yang bisa masuk? Yaitu orang yang kelas bisnis. Dilarang dulu yang lain jangan masuk, kelas bisnis ini masuk. Kenapa bisa kelas bisnis masuk duluan? Karena tiketnya mahal, duduknya paling depan sendirian begitu. Nah, apalagi kalau mau ke Mekah sana, wah yang bisnis duluan tuh. Dikasih jalur khusus prioritas. Setiap bangku ada TV-nya. Bahkan bangkunya itu ada pagarnya begini. Bisa tidur, pelayanan 24 jam. Mau makan, mau minum disediakan. Begitu tuh orang baca salawat tadi. Orang yang banyak baca salawat, maka dia paling dekat dengan Nabi. Duluan dipanggil Nabi, kamu sering baca salawat? Iya ya Rasulullah, sini. Nih, paling duluan dapat syafaat. Tapi orang yang dikit baca salawat, lama juga dapatnya, tunggu giliran. Mau duluan? Jangan, kamu tiketnya tiket nomor bangku yang paling belakang sana, belakangan juga masuk. Ya, belakangan juga masuk. Nah, siapa suruh nggak mau baca salawat? Nah, jadi kalau saya ditanya orang doa apa yang paling baik, saya pun cuma jawab salawat.
Salawat. Kenapa nih saya dagangan gak lancar? Salawat. Bagaimana supaya cepat kaya? Salawat. Itu aja sudah. Amalan apa yang paling enak? Salawat. Nah, pokoknya salawat aja semuanya. Ya, itu yang paling sip sudah. Kenapa salawat itu paling sip? Nah, kata ulama ya, amalan yang kita lakukan itu ibarat kata badan. Dan badan ini tidak bisa hidup kecuali adanya apabila ada roh. Nah, nih kita bisa bergerak karena ada rohnya. Tapi kalau badan itu nggak ada rohnya, berarti apa ya? Badan itu mati. Dan kalau sudah mati lama-lama membusuk karena nggak ada rohnya. Nah, amalan itu, amaliyah, ya, ibadah itu ibarat kata badan. Dan ibadah itu tidak bisa hidup ibadah tadi kecuali ada rohnya. Apa rohnya ibadah itu? Rohnya ibadah itu adalah ikhlas. Rohnya ibadah itu adalah ikhlas. Berapa banyak orang yang sholat, puasa, zakat, sedekah, berangkat haji, berangkat umrah, bolak-balik Mekah, Madinah, sama ke negaranya, tapi setelah itu tidak ada pahalanya sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Dan di akhir zaman salah satu dekatnya hari kiamat itu adalah banyaknya orang yang berangkat haji dan berangkat umrah bukan karena Allah tapi karena tamasya, jalan-jalan. Dan zaman sekarang kita lihat itu banyak sekali travel. Dan hampir rata-rata di Balikpapan ini ustadz sudah punya travel semua. Punya travel masing-masing. Walaupun udah punya travel, punya kerjasama dengan travel lain. Ya, punya ini, punya itu. Jadi berangkat umrah tuh. Kalau dulu orang berangkat haji itu ya meriah di ketika pelepasannya meriah, pulangnya juga meriah, selamatan dan sebagainya. Ya, pokoknya kalau orang pulang haji itu kayak wali sudah. Kayak dianggap wali, doanya kabul selama 40 hari 40 malam. Itu dulu guru satu orang mau berangkat haji 3 bis yang antar. Nah, 3 bis yang antar. Selamatan tuh potong sapi. Nah, luar biasa. Tapi zaman sekarang pulang sendiri. Lancong aja. Saya kan haji kemarin ini yang tahun ini yang baru ini berangkat haji kan. Nah, saya terlambat datang karena tiket saya didelay. Akhirnya semuanya pada pulang, memposting di grup. Alhamdulillah disambut sama keluarga, sama tetangga, apa semuanya kan meriah begitu kan. Saya datang gak ada yang sambut, cuma istri aja. Kata saya sampai yang sambut saya nih. Nah, karena kerancakan sudah bolak-balik jadi biasa aja sudah. Ya, yang nyambut tuh cuma istri, kakak berdua itu selesai sudah. Ala kulli hal. Nah, kalau dulu tuh kan lama ya. Dan saya terus senang melihat itu. Ya, walaupun sekarang sudah banyak bergeser, orang biasa-biasa aja. Kalau yang begitu tuh biasanya di kampung-kampungnya. Tapi kalau di kota-kota sudah jarang ada itu di kota-kota. Biasa aja sudah. Apalagi sudah bolak-balik berangkat haji umrah biasa aja. Tapi kalau di kampung-kampung tuh meriah sekali. Ini orang Sulawesi itu pas pulang tuh ya. Ketika turun dari pesawat, nah begini-gini lah ibu-ibunya. Apa gini-gini, mamerkan emas, beli emas di Mekah Madinah. Yang laki-lakinya pakai apa namanya? Kopiah, baju gamis, kemudian pakai surban, pakai igal atau igal. Nah, yang kayak kawat itu di kepala. Nah, itu kemarin saya pas pulang dari haji ya, transit di Singapura saya. Transit di Singapura Balikpapan. Jadi saya ngeliat di Singapura itu ada orang-orang Sulawesi, rombongan Sulawesi. Masya Allah ramainya dia. Ya, mungkin dari daerah mana-mana itu ya kan Sulawesi kan banyak tuh di pedesaan-pedesaan. Meriah sekali pakaiannya. Ya, ala kulli hal. Nah, di akhirat nanti orang punya pahala habis. Kenapa tidak ikhlas dalam ibadah? Nah, cuman kata ulama ada 3 pahala, ada 3 ibadah yang apabila kita lakukan, walaupun mungkin pada saat melakukan itu kurang ikhlas, tapi dapat pahala. Masih ada pahalanya itu, nggak sampai kosong sama sekali, ada. Walaupun kurang ikhlas, tetap ada pahalanya.
walaupun tidak sempurna pahalanya. Apa itu? Yang pertama baca sholawat. Baca sholawat ini pasti dapat pahala. Kenapa kok pasti dapat pahala? Alasannya 3. Jawabannya adalah yang pertama, Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan yang ketiga adalah karena Allah ingin memuliakan Nabi. Disebabkan Nabi kita dimuliakan oleh Allah, maka yang berkaitan dengan Nabi Muhammad juga dimuliakan. Oleh karenanya orang yang baca sholawat pasti dapat pahala. Walaupun dia tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, mungkin dia pamer-pamer ya, entar lagi maulidan ya, saing-saingan orang bermaulidan, wah macam-macam nih, model-model orang baca sholawatan itu, tapi masih dapat pahala. Kenapa? Ya tadi alasannya karena Allah bersalawat, malaikat bersalawat, dan memuliakan Nabi Muhammad. Itulah yang menyebabkan salawat tadi pasti diterima. Nah itu yang saya bilang tadi, doa apa yang paling baik? Salawat. Karena salawat itu adalah doa. Guru mau tanya, kalau baca salawat kan kita baca sehari-hari, lagi aktivitas itu kita. Tapi salawat terus itu apakah kurang adab atau boleh saja? Tidak, boleh aja, boleh. Oh, sambil kita jalan, sambil kita nyapu, ya boleh. Sambil kita santai nonton TV umpama, boleh baca salawat. Termasuk kurang? Tidak, tetap dapat pahala. Makanya itu yang kita katakan tadi, dapat pahala. Itu hebatnya salawat itu. Kemudian yang kedua adalah membaca istighfar. Baca istighfar ini pasti dapat pahala. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW itu diampuni dosa Nabi setahun yang lalu, dosanya Nabi diampuni yang lalu dan yang akan datang. Tapi anehnya, hebatnya maksudnya, Nabi kita tuh selalu baca sholawat setiap hari, membaca istighfar setiap hari. Dalam riwayat yang lain dikatakan 70, dalam riwayat yang lain 100 kali. Nah kita sehari semalam berapa kali baca istighfar? Itu pun cuma selesai sholat astagfirullah. Masih alhamdulillah, masih ada untung-untungnya. Nah jadi baca istighfar itu bagus. Nah karena itulah kata ulama, istighfar ini pasti diterima. Lawang Nabi tidak pernah berdosa aja Nabi baca istighfar, lalu bagaimana kita ini yang bergeliman dengan dosa dan kesalahan? Kalau kita baca istighfar pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Nah karena itulah kata ulama, orang yang baca istighfar pasti diterima, alias pasti ada pahalanya. Pasti ada pahalanya. Walaupun mungkin dia baca istighfar itu kurang tapi ikhlas, tapi dapat dia. Ya itu di Jawa-Jawa atau di Balikpapan atau sebagian tuh, antara adzan dengan iqamat, astaghfirullah rabbal baraya, gitu kan ya, sambil upload ya, astaghfirullah, ini HP gini kan, minal khataya, alhamdulillah lagi baca istighfar katanya, di upload kemana-mana, orang ngeliat, tetap masih dapat pahala. Nah itu kemudian istighfar. Kemudian yang ketiga kata ulama, yang pasti diterima pahalanya oleh Allah walaupun kurang ikhlas, yaitu adalah bersedekah kepada orang miskin. Bersedekah kepada orang miskin itu pasti diterima walaupun kurang ikhlas. Kenapa? Karena kalau kita memberikan sesuatu kepada orang kaya, ketika orang kaya itu menerima sesuatu, mungkin dia biasa-biasa saja. Dia biasa saja. Kita nggak ngundang orang makan yang sering makan daging, makan ayam. Mungkin dia biasa aja, sederhana aja dia makan sudah. Tapi kalau kita ngasih makan orang miskin, sudah 1 bulan, sudah 6 bulan, atau nggak pernah makan daging, saking miskinnya, kita undang dia makan daging. Masya Allah, itu bisa menangis air mata dia. Nangis dia. Ada saya nonton di video di media sosial, orang Afrika dikasih makan es krim. Tahu Afrika kan, negaranya yang begitu panas. Mana panas, orangnya hitam-hitam lagi, bau lagi orangnya. Dikasih es krim. Dia buka es krim itu di kamera sama temannya, dibuka, dia merasakan minum es krim itu. Ketika dia makan es krim, nangis dia. Kenapa nangis? Belum pernah merasakan es krim yang begitu nikmatnya. Nangis dia betul-betul. Artinya dia itu berterima kasih luar biasa kepada orang yang memberikan itu.
Kita ngasih orang umpama 100.000, orang ini ya mungkin dia sudah ada duit atau apa, kita kasih uang 100.000, biasa-biasa aja. Tapi ketika ada orang miskin atau orang jualan 2 hari dagangannya nggak laku, kita borong semuanya atau kita beli yang harganya umpamanya 15.000, kita kasih 100.000, bisa nangis dia. Nah, kata ulama, itu pasti dapat pahala orang bersedekah tadi. Kenapa? Karena walaupun kurang ikhlas, tetapi di situ ada satu yang bisa menjadikan pahala. Apa itu? Idkhalus surur, menggembirakan orang yang menerima sedekah tadi. Orang miskin pasti gembira dia. Orang miskin pasti gembira, bisa menangis dia. Nangis bukan sedih, tapi nangis bergembira. Apalagi bahkan terkadang tuh sujud-sujud dia terima kasih, sujud-sujud kepada orang yang ngasih tadi. Nah itu saking gembiranya dia begitu. Oleh karena itu kata ulama, sedekah ini kepada orang miskin pasti diterima. Nah 3 hal ini, sholawat, istighfar, dan bersedekah kepada orang miskin, jangan kita tinggalkan. Baik, kiranya cukup sekian dulu. InsyaAllah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.